Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Ramadhani dengan NIM 8604633303, mahasiswa Prodi PGSD di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di pemerintahan, lingkungan kampus, maupun di media sosial. Sebelumnya, demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Tujuan demokrasi antara lain, yang pertama, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, agar semua keputusan politik dan hukum berlaku adil bagi setiap individu. Yang kedua, memberikan persamaan hak bagi semua warga, sehingga tidak ada diskriminasi dalam hak politik, ekonomi, ataupun sosial. Yang ketiga, menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, agar setiap warga dapat menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilu, musyawarah, dan forum publik. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi 1. Kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat. Contohnya, rakyat berhak memilih wakilnya di DPR atau kepala daerah. Yang kedua, rule of law atau supremasi hukum, yaitu semua warga dan pemerintahan tunduk pada hukum. Contohnya, pemerintah wajib menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan setiap warga wajib mematuhi peraturan. Yang ketiga, persamaan hak warga negara. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Misalnya, hak memilih, hak mendapatkan pendidikan, dan hak berpendapat yang berlaku bagi semua warga negara. Yang keempat, pemilu yang bebas dan jujur, yaitu setiap warga dapat memilih pemimpin secara demokratis tanpa tekanan atau intimidasi. Contohnya, pemungutan suara dilakukan secara rahasia, penghitungan transparan, dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, yaitu pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya, legislatif membuat UU, eksekutif menjalankan pemerintahan, dan yudikatif menegakkan hukum. Dan yang keenam, kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu rakyat berhak menyampaikan aspirasi secara terbuka, misalnya melalui forum diskusi, demonstrasi damai, atau media sosial. Dan yang ketujuh, yaitu partisipasi rakyat, di mana warga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik maupun sosial. Contohnya, mengikuti forum komunitas, memberikan masukan kebijakan publik, ikut kegiatan pemilihan ketua BEM, atau berkontribusi dalam kegiatan sosial. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, di lingkungan pemerintah, yaitu berupa pemilu umum memilih presiden, DPR, dan kepala daerah. Partisipasi rakyat dalam pemilu menunjukkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, lingkungan kampus, yaitu berupa pemilihan ketua BEM atau organisasi mahasiswa dilakukan melalui mekanisme demokratis, seperti voting yang adil dan terbuka. Dan yang ketiga, yaitu media sosial dan era digital, berupa warga bebas berpendapat secara online, memberikan kritik membangun, dan menyebarkan informasi positif. Namun, tetap menghindari cyberbullying dan backcamping ya. Sebagai mahasiswa dan warga negara, kita memiliki peran penting menjaga nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban, yaitu mengetahui hak memilih, hak menyampaikan aspirasi, serta kewajiban mengikuti aturan. Yang kedua, yaitu menggunakan media digital secara bijak, yaitu menyebarkan informasi yang benar, menghormati pendapat orang lain, dan menolak berita hoax. Dan yang ketiga, yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik, berupa ikut forum diskusi, kegiatan pemilihan organisasi mahasiswa, atau kegiatan sosial yang bermanfaat. Dengan tindakan-tindakan tersebut, kita ikut membangun masyarakat yang adil, bebas, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung terciptanya demokrasi yang sehat di era digital dan globalisasi.
Itulah pembahasan singkat tentang prinsip-prinsip demokrasi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton.